Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. NIM saya adalah 220658302003. Di video ini saya akan memenuhi mata kuliah dari dasar sistem. Materi yang saya bahas di video ini adalah mengenai aplikasi pengolah kata. Yang pertama, pengertian aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, di antaranya membuat surat, undangan, proposal, dan sebagainya. Dokumen bisa disunting apabila terjadi kesalahan, dapat disisipkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Yang berikutnya ada sejarah aplikasi pengolah kata. Yang pertama, aplikasi Bravo itu pengolah kata berbasis grafik pertama yang dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center atau PARCS. Pencipta Bravo, Charles C. Monfils, meninggalkan Xerox pada PARCS kemudian pindah ke Microsoft pada tahun 1981. Monfils juga mengajak Richard Brody dari PARCS pada 1 Februari 1983 mengembangkan multi-tools dimulai. Pada 25 Oktober 1983, Microsoft menerbitkan aplikasi pengolah kata yang dikembangkannya dengan nama baru, Microsoft Word atau IBM PC. Saat itu aplikasi pengolah kata masih dikuasai oleh Word Perfect dan WordStar. Jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Contoh 6 pengolah kata. Yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama multi-tool Word untuk Xenis. Versi lainnya kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS 1983, Apple Macintosh 1984, SCO Unix, OS2, dan Microsoft Windows pada tahun 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System pada tahun 2007. Kelebihan dari Microsoft Word. Pertama, mudah digunakan atau user-friendly. Kedua, fitur lengkap sesuai kebutuhan. Tiga, mampu membuat berbagai jenis dokumen antara lain surat, buku, publikasi, dan gambar sederhana. Kekurangannya itu, satu software harus diinstall untuk satu komputer dengan membayar lisensi yang sangat mahal. Kedua, terlalu banyak fitur, apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis dokumen. Yang kedua ada Notepad. Notepad adalah sebuah aplikasi pengedit teks atau dalam bahasa Inggris disebut text editor. Notepad adalah text editor sederhana yang merupakan salah satu aplikasi bawaan dari Windows. Kegunaan Notepad. Notepad sebagai diary digital. Notepad juga banyak digunakan untuk menulis diary atau catatan kecil tentang kejadian mereka saat itu juga. Sehingga ada kalanya ketika kita menulis sesuatu, informasi, tanggal, dan waktu menjadi cukup penting. Untuk menambahkan informasi, jam pada Notepad dapat tekan F5. Notepad sebagai HTML stripper. Idealnya, teks pada halaman sebuah web yang diformat khusus untuk jenis prop, warna, ukuran, elemen, desain, dan gambar. Dengan Notepad, kita dapat menggunakan untuk mengedit komponen teks saja. Notepad sebagai hemat biaya mencetak. Yang ketiga ada Notepad++. Notepad++ adalah sebuah software pengolah teks yang mirip Notepad bawaan Windows. Namun, Notepad++ memiliki kelebihan itu dapat digunakan untuk mengedit source code program. Berdasarkan informasi situs SourceForge, Notepad++ dapat mengenali lebih dari 50 bahasa pemrograman. Namun, kelemahan software ini hanya mampu digunakan untuk mengedit source code program saja. Untuk melakukan compile dan running code program tetap harus dilakukan pada compiler bahasa pemrograman yang bersangkutan. Yang keempat ada OpenOffice. Seperangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengolah kata atau word processing, pengolah lembar, spreadsheet, pengolah gambar atau drawing, pembuatan presentasi atau presentation,
pengolah data, web editor, database, dan pemula editing. Selain itu, OpenOffice (ORG) bisa dikatakan salah satu software Office Suite atau Word Processor, Spreadsheet, dan Presentation yang bersifat open source, sehingga bisa di-download, diinstal, didistribusikan secara bebas tanpa harus membeli lisensi ratusan dolar. Yang kelima ada OpenOffice. Kelebihan dari OpenOffice. Yang pertama ringan, dapat membuka aplikasi format dari MS Word, dapat mengkonvert ke bentuk PDF secara langsung seperti ZS biasa. Memiliki lebih banyak tipe file untuk menyimpan, atau dapat menyimpan file dalam bentuk format yang dimiliki MS Word 2007. Kekurangannya itu, jika membuka file dari tipe docs, seringkali formatnya berubah. Jika menyimpannya dalam bentuk RTF, setelah dibuka di MS Word, formatnya juga berubah. Peletakan panel atau tombol untuk mengedit spasi sulit ditemukan. Untuk membuat text bridge seperti di Word susah ditemukan. Tidak bisa menggunakan equation untuk menulis rumus. Yang keenam ada Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata lembar presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan yaitu Writely dan Spreadsheet. Layanan presentasi diluncurkan pada 17 September 2007, sedangkan layanan penyimpanan data untuk berkas apapun hingga maksimum 1 GB per berkas diluncurkan pada 13 Januari 2010. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai aplikasi pengolah kata. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.